12.26, posisi di Terminal Poris. Kita bakal naik Gunung Harta dari Jakarta Poris sampai ke Cokro Denpasar. Cuacanya hujan mulu di Jakarta nih. Sepanjang subuh sampai siang hari ini Jakarta diguyur hujan lebat, teman-teman. Dan saya berangkat dari Kalideres jam 11 siang, naik taksi, dan beruntung banget karena taksi online yang saya lewatin berani melawan arah sehingga bisa menembus kemacetan Daan Mogot dan tiba di Poris tidak terlambat. Bis akan berangkat jam 1. Kendaraan yang saya tumpangi ini PO Gunung Harta dengan model bis kelasnya adalah Switch Kombi. Jadi ada sleeper dan eksekutif. Saya akan duduk di eksekutif biasa. Armadanya warna merah. Dan saya sempati dulu untuk makan siang, makan soto karena perjalanan akan sangat panjang ya. Dan nanti total perjalanannya 28 jam, teman-teman. Posisi udah masuk di bis. Ini posisinya saya duduk di kursi 3D. Berembun karena hujan di luar. Sepertinya yang kredit unit Switch Kombi, yang belakang yang sleeper itu full. Nah cuma saya nggak tahu nih kalau yang eksekutif di depan. Semalam saya sempat cek di website sih sebelah saya masih kosong. Cuma nggak tahu kalau nanti ada yang isi atau enggak. Tepat pukul 12.51 bis diberangkatkan. Lebih cepat daripada jadwal awal jam 1 ya, lebih cepat 9 menit karena penumpangnya udah pada kumpul. Dari Poris, perjalanan ini akan muter-muter dulu teman-teman ya. Tidak langsung menuju arah Cikampek, tapi kita akan masuk ke ampiran se-Indonesia Raya. Yang pertama kita berhenti di Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pasar Rebo, Pulau Gebang, lalu Bekasi Timur, sampai nanti terakhir di Cikarang dan Kerawang. Tapi karena kondisi perjalanan hari ini tidak kondusif, hujan lebat dan mengakibatkan banjir di banyak lokasi, sehingga Bekasi Timur kita skip, penumpangnya dialihkan. Jadi penumpangnya nunggu di depan gerbang tol. Bis juga berputar-putar, kita tidak lewat tol biasa tapi kita muter lewat tol Cibitung Cilincing supaya nanti bisa keluar sampai dengan di Cikarang. Tapi keluar di Cikarang pun macet banget teman-teman, sehingga baru bisa tiba di Subang untuk servis makan pertama di KM 102 itu sekitar jam setengah 9. Kondisinya udah lumayan pegal banget, berarti lebih dari 7 jam untuk mencapai Subang. Padahal biasanya itu hanya sekitar 4-5 jam. Macet parah sih tol Cikampek. Mengembun. Oke, sampai kita istirahat. Servis makan di KM 102 ini bergabung dengan penumpang dari PO-PO lainnya. Untuk Gunung Harta kalau kelas eksekutif biasa makanannya biasa aja, tapi kalau teman-teman naik Red Captain itu bisa pilih menu dan diarahkan pada tempat duduk yang berbeda. Ya, ini menu makannya dapat ayam, sayur, tempe, sama teh hangat. Ini kameranya kembun banget. Sehabis servis makan, gak ada lagi yang bisa dilakukan karena ngantuk dan gelap sehingga saya tidur. Bangun-bangun itu saat langit sudah terang
dan kita servis makan di area Situbondo, tapi ini belum masuk Situbondo kotanya, yaitu rumah makan curian Situbondo Pasir Putih. Tiga makan curian. Ya, akhirnya berhenti di Curian Situbondo, teman-teman. Makan dulu. Jadi masih sekitar 8 jam lah sampai kita ke Denpasar. Tergantung kondisi jalanan dan cuaca. Mendung. Akhirnya kita meninggalkan daratan Pulau Jawa, kita masuk ke dermaga dan dengan cepat masuk ke kapal, tidak pakai antri lama, kondisi gelombang juga tenang dan cuaca yang kalau kemarin mendung, hari ini akhirnya cerah sehingga perjalanan penyeberangan ini bisa menikmati pemandangan berupa berpisahnya daratan Jawa dan daratan Bali. Cakep banget, dan selama di kapal juga kita bisa makan karena tidak ada lagi servis makan sampai nanti kita berhenti di Denpasar. Perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk sampai ke tujuan akhir di Denpasar memakan waktu sekitar 3-4 jam tergantung dari kondisi kepadatan jalan. Nah, perjalanan kali ini kondisi jalanannya cukup ramai lancar, ada truk-truk besar tetapi tidak sampai ada kemacetan parah. Nah, nanti juga kita akan melewati pesisir, jadi kita bisa melihat laut yang cakep banget khususnya di perbatasan antara Jembrana sampai ke Tabanan. Ya, ini dia Pool Gunung Harta Cokro Aminoto 399. Ya, teman-teman, sekarang jam 18.26 WITA. Posisi nyampe di penginapan. Ini saya nginep di Hotel Hadi Putra. Nemu di online travel agent gitu, harganya 180.000 tambah pajak jadi sekitar 220.000. Not bad lah, kamarnya seperti ini. Transit aja 1 malam karena besok saya akan langsung lanjut ke utara, ke Danau Batur. Jadi malam ini mungkin istirahat aja, karena walaupun kemarin di bis bisa tidur tapi pasti nggak senyenyak tidur di kasur ya, karena gerunjal-gerunjul di jalan. Oke. Ya, jam 7:30 WITA. Hari pertama cari makan dulu. Rencana saya mau makan nasi tempong, terus danya jalan kaki ke pantai. Ya, karena saya nginepnya di Jalan Raya Kute, ini seberangnya jogger langsung, jadi banyak tukang makanan jualan nasi tempong.
Ayam. Nasi mantap. Ya, posisi di Pantai Kuta, jalan-jalan malam, nggak ada yang bisa dilihat sih. Cuma pantainya doang. Tapi seru. Biasanya saya nginepnya di Legian, tapi baru kali ini saya nginep di daerah Kuta. Udah jalan lagi yuk. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu. Akhirnya setelah turun dari bis, kita sungguhan tiba di Bali dan perjalanan solo touring plus backpackeran kita mulai. Hari ini dari Kuta kita akan ke utara menuju Kabupaten Bangli. Tapi sebelumnya saya harus mampir dulu ke bank. Oke teman-teman, sekarang jam 8.54 WITA. Saya ke BCA dulu. Karena kemarin ternyata saya habis ambil uang di Alfamart, kartunya lupa saya cabut, jadi bikin kartu baru untuk cepat di BCA karena aneh. Oke, sekarang kita akan lanjut perjalanan, tujuannya ke daerah Danau Batur, tapi saya harus ambil darah dulu ke Prodia, jadi saya akan ke Renon dan Pasar dulu. Oke, ayo kita gas. Kita gas. Ya, kita terus ke arah Bangli. Ini antri lampu merah. Ya, ini dia jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Ini jalannya terus ke arah timur, Bali Timur dan Utara. Ini dia. Sama Google Maps kita dilewatin ke jalan-jalan kecil gini, tapi seru sih. Jadi lihat banyak bangunan Bali. Panas. Istirahat dulu. Karena ada pura, jadi berhenti.
adem tempatnya, minum dan itu lanjut. Ini daerah apa saya nggak tahu. Ikut jalanannya. Ya, jam 11:09 kita coba makan nasi. Biasanya kalau touring seperti ini, saya tuh nggak ada rekomendasi atau misalkan agenda harus ke kuliner ini dan itu gitu. Jadi seketemunya aja di jalan. Nah ini ada warung B2 Guling ya. Jadi saya berhenti makan, mencoba. Tapi yang paling pasti tanya dulu harganya berapa. Di sini harganya oke, 25.000 aja seporsi. Oke, jam 11.56 Wita. Kita masuk kota Bangli, teman-teman. Oh, ini dia kotanya Bangli. Oh, ada Miniso. Miniso. Wah, keren banget ya. Ini kotanya mirip kayak Amlapura. Amlapura. Seru. Yang saya paling suka dari satu kota adalah ini trotoarnya. Kalau satu kota ada trotoar itu enak banget buat pakai jalan. 12.15 sampai di Penglipuran. Karena ini tuh kawasan wisata, jadi banyak turis di sini, lokal maupun mancanegara, dan bisa sewa pakaian adat juga. Bisa coba jalan masuk. Cakep banget rumah-rumah. Teman-teman, desa wisata Penglipuran ini merupakan desa adat yang pernah mendapatkan predikat sebagai desa terbersih. Nah, arsitektur bangunan dan pengelolaan lahan di daerah desa ini itu mengikuti konsep Trihita Karana yang merupakan filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Total luas dari desa Penglipuran mencapai 112 hektar dengan elevasi 500-600 meter di atas permukaan laut. Jadi lebih adem ya. Nah, kalau secara jarak geografis, jaraknya 45 km dari kota Denpasar. Akhirnya sewa baju Bali.
karena ganti pakaian, jadi vibes-nya berasa beda banget. Jadi kayak seperti orang lokal. Menarik sih memang. Walaupun cuma sejam 2 jam, tapi pengalamannya jadi kayak lebih otentik lah ya. Oke, sini banyak banget teman-teman persewaannya, dan memang desanya rapi banget. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Mari. Misi. Misi. Oke, puas berwisata di Desa Penglipuran, perjalanan harus dilanjutkan lagi karena saya harus melewati Kintamani dan naik ke atas bukit. Saya masih belum tahu medan tempat saya akan menginap seperti apa. Jadi lebih baik datang lebih cepat supaya lebih banyak waktu juga untuk menikmati sore hari. Oke, sekarang jam berapa ini? 13.40. Sudah dari Desa Wisata Penglipuran kita lanjut menuju Danau Batur ke tempat saya menginap di Sunrise Cabin di atas bukit. Yuk kita guys. Oke, perjalanan sekitar 1 jam nih. Mari Pak. Oke, kita lanjut. Ini nih agak ngawur nih apanya, si phone holdernya ongklek mulu, jadi berulang kali saya harus berhenti buat benerin. Dari Penglipuran sampai ke Kintamani kita melewati jalan-jalan desa. Suasananya menyenangkan banget, anginnya sejuk, jalanannya lurus dan mulus juga, tidak bergelombang dan berlubang ya. Di kiri kanan arsitektur khas Bali, harum dupa, dan ada banyak area padang rumput terbuka. Salah satu enaknya pergi solo trip alias sendirian adalah mau berhenti dimanapun bebas. Lagi jalan, tiba-tiba aku lihat ada pura nih, puranya cakep banget, batu batunya enak, sepoi-sepoi, jadi aku berhenti dan relax aja nih. Ini kalau mobilnya tadi nggak, kalau mobilnya udah lewat atau jalan, sejuk banget, syahdu banget. Puranya tuh, wah cakep banget. Aku tuh suka banget dengan nuansa Hindu kuno ya, Hindu, Buddha, dan sejarah Jawa, Majapahit. Oke, sekarang kita lanjut yuk.
kita sampai di daerah Batur. Ramainya macet. Agak macet di sini. Oh, ini view-nya itu Gunung Batur. Wah, enak nih jalan kaki di sini. Wow, oke, karena ini turunan, saya nggak bisa pakai satu tangan, jadi ini kamera saya taruh di jembatan bus. Ada Om Bule. Nah, kita turun, semoga hasilnya bagus. Wah, 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 wah. Wow. Wow. Wow banget. Nggak sengaja tadi nemu parkiran ini. Cakepnya. Ya, Gunung Batur di belakang. Dan itu danau. Danau Batur. Danau Kintamani ya? Iya, Danau Batur. Aku lupa namanya. Tapi apapun itu bagus banget. Oke, lanjut perjalanan. Akhirnya di GoPro-nya bisa bener lagi. Ternyata ada salah settingan quick capture-nya dimatiin, jadi nggak bisa langsung rekam, harus nyalain dulu manual. Nggak bisa dibenerin. Oke, kita menuruni jalan yang jauh. Biasa tadi motoran pelan, terus tiba-tiba lihat ada spot terbuka kayak begini, berhentilah aku. Dan di depan belakang kita ini Gunung Batur, keren banget. Panas mataharinya, tapi anginnya adem, syahdu banget. Perjalanan kita lanjutkan, teman-teman. Bagus sekali. Lanjut lagi. Itu masih sekitar 25 menit. Tapi jaraknya nggak jauh, 8 kilo doang. Tapi dengan temennya jalan-jalan dan naik.
Oke, beli makan. Hei, dadah, dadah. Oke teman-teman, karena udah jam segini, saya lapar. Ya karena udah jam 3, saya tuh lapar. Tapi kalau tadi makan di situ banyak banget dan nanti nyampe di lokasi kesorean ya. Jadi mending dibungkus terus nanti makan di sana. Ya ini Toya Devasya, tempat mandi air hangat. Basah, gila. Tadi ternyata banjir teman-teman. Banjirnya lumayan dalam. Untung tadi bisa ngikutin mobil di belakang mobil, jadi nggak terlalu dalam. Agak repot memang. Ini jalanannya ternyata masuk ke area perkampungan seperti ini. Ini baru kali pertama saya lewatin area perkampungan di daerah sini nih. Seperti ini, terus jalannya berpasir gitu. Wah. Wow. Puranya besar banget. Tempatnya luar biasa sekali. Wah, tadi nggak sempat kerekam teman-teman. Tikungannya patah banget dan naik banget. Ini ngingetin saya sama jalan raya itu jalan tembus Brebes Cilacap lewat Salem Gunung Lio. Wayo. Wow, tapi ada Grand Max bisa kayak sampai sini. Dan wow banget ini. Ini kayaknya kalau ada warung saya mau berhenti deh buat nyetok karena malam kayaknya saya nggak mau turun lagi. Agak ngeri ya. Oke, sudah belanja. Oh, ada mobil bisa naik mah berarti ya udah. Beli cemilan aja karena kayaknya kalau malam enggak, saya nggak mau turun dengan view Alengkong Bali Camp. Nah ini Bali Sunrise Camp. Astagfirullah jalanannya. Mantap banget. Beneran persis Gunung Lio. Masih ada warung ternyata. Oh, mantap banget.
Hujan, licin pasti. Ya, sampai. Tapi jalanannya sekarang 3:30. Jalanannya ngeri banget. Jalanannya sempitnya luar biasa. Jam berapa? Udah bentuk, buah satu. Nah tiba-tiba dikasih lagi dari Wadio, terus dikasih lagi dari Banjarmasin. Ini Bu dari anaknya sama ya, gitu. Jadi timku yang dulu di Jawa Oke, Timur kan di ada yang mau kasih ke kamarnya. sana. Gitu. Oke. Ya, itu. Toiletnya sini Kak ya. Toiletnya? Oh iya. Wah, mantap nih. Ini dia tempat nginapnya Bali Sunrise Camp. Ini view-nya emang gila banget sih. Langsung taram. Tapi Udah jalanannya mulai habis ini. the best banget. Habis lah, ntar tak sambung lagi ya. Kan, Pak? Dari mana? Jakarta. Hmm. Makan paling nikmat. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Bagus banget. Oke teman-teman, sekarang jam 18.49. Kita jalan-jalan. Kita putar-putar. Kita jalan-jalan. Sudah dingin banget. Oh, ada tempat makan di situ. Kita terus jalan. Belakang ini ada kebun sayur dan ada orang karaoke. Dan di belakang saya, wah, itu langsung jurang gitu ya. Ini karena di gunung ya, dan rumahnya jauh-jauh, jadi orang style speaker dangdutan dan pakai bahasa Bali sih. Tapi seru juga, seru. Langitnya warna jingga. Nah, ini di belakang itu kan langsung jurang teman-teman, dan di situ tuh laut tuh, laut utara. Ini kalau di Jawa ini udah jam maghrib ya, 18.54, udah jam 7. Nah, kita balik. Ini saya udah ganti jaket, pakai jaket yang windbreaker yang lebih tebal.
Terus juga pakai celana panjang karena dingin banget. Kalau zaman kecil dulu maghrib gini sama mama nggak dibolehin keluar, takut diculik kelong wewe katanya. Ini saya jam segini malah ada di hutan di gunung. Mantap benar. Sunset, matahari senja kala di gunung. Belakang Gunung Agung, sini Danau Batur. Jam 8. Kalau malam nggak kelihatan apa-apa nih. Nggak ada yang bisa direkam. Ya, sebenarnya kan udah malam. Di luar itu gelap banget, nggak bisa kelihatan apa-apa, paling cuma gunung sama bintang. Tapi bintangnya belum banyak karena sekarang mungkin baru jam 8 WITA atau jam 7 waktu Jakarta. Nanti mungkin kalau saya tidur tengah malam kebangun mau coba keluar, udah lihat. Biasanya kalau tempat gelap kayak gini bintangnya bakal mantap banget tuh. Oke, saatnya minum obat. Saya lupa tadi karena sepanjang hari di jalan lupa minum obat. Ini obat pengencer darah teman-teman. Aduh. Oke. Ya kita rebahan dulu aja kali ya. Enak banget. Bye. Ya, sekarang jam 6:07 teman-teman. Ini suasana pagi saat matahari terbit alias sunrise. Danau Batur, Bukit Runyan, Gunung Agung, Laut Bali. Sunrise-nya nggak terlalu kelihatan ya karena tutup awan, tapi semburat jingganya situ udah lumayan jelas. Ini bangunnya tuh agak PR ya karena tidurnya semalam baru jam 12-an dan dingin banget. Jadi ini saya pakai jaket double 2, celana panjang walaupun cuma di depan kabin sendiri. Kita turun yuk, coba. Ya. Ini pagi tuh kebangun sendiri tanpa alarm karena cahaya terang yang masuk dan suara ayam. Bener-bener the best banget. Sebenarnya ngantuk banget, masih pengen tidur, cuma kayak kagok. Jadi ayolah, saya coba ke tempat yang kemarin sore nggak jadi saya datengin, ke ujung dari kebun sayur.
jalanannya curam. Wah, ini dia kebun sayur. Oke, jalan lagi. Ya, ternyata ujung jalannya di sini. Dadadeng. Wah, ini bebe aja sih. Tapi oke. Ini rumah warga ternyata. Suara ayamnya. Oke teman-teman, inilah akhir dari babak pertama dan kedua perjalanan saya 12 hari backpackingan sendirian ke Bali. Babak pertama tadi naik bis dari Jakarta ke Denpasar. Babak kedua adalah motoran dari Kuta, Penglipuran sampai ke Bali Sunrise Camp. Nah, perjalanan saya masih panjang. Habis dari Bali Sunrise Camp ini saya akan turun ke Tianyar tetapi tidak lewat jalan utama. Saya akan lewat jalan tembus yang mengerikan karena saya juga nggak tahu lokasi persisnya kayak mana, jadi cuma ngandelin maps dan apa kata orang ternyata jalannya rusak, tetapi itu motong kompas sehingga saya bisa sampai di Tianyar. Dari Tianyar ke Amet itu hari Minggu ke Senin, dan besok-besoknya saya akan terus mengitari Bali teman-teman, dari Amet sampai ke Singaraja, dari Singaraja ke Taman Nasional Bali Barat, dari Taman Nasional Bali Barat ke Gilimanuk, Gilimanuk ke Pakutatan, ke Belimbing Sari, sampai nanti kembali lagi ke Kuta dan terus sampai titik paling selatan Bali. Nah, untuk videonya mungkin uploadnya agak frekuensinya agak lama karena saya sambil kerja kantoran dan lanjut studi. Tapi pastikan teman-teman subscribe channel ini, dan semoga perjalanan solo backpackingan atau perjalanan soliter ini bisa membuat teman-teman enjoy dan hati teman-teman hangat. Bye bye. Sampai ketemu di episode bagian selanjutnya. Sehat-sehat ya. Ya. Udah jam 9 Wita, saatnya saya kembali. Saya mau beberes. Perjalanan hari ini akan dilanjutkan menuju Singaraja.